Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, yang menjadi nats firman Tuhan di dalam Minggu Jumat Agung ini atau acara Jumat Agung ini terangkat dari Evangelium Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-48. Demikian firman-Nya. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan melimuti seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Sampai segitu firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu Yesus menyerahkan nyawanya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita berbicara soal kematian, maka sepanjang sejarah kehidupan manusia sampai hari ini perlu kita pahami dan kita ketahui, belum ada orang yang berhasil menemukan obat atau solusi untuk mengatasi datangnya kematian. Kematian adalah sebuah keniscayaan. Kematian adalah sebuah kepastian. Kematian adalah sebuah keharusan yang disukai atau tidak akan dijalani oleh setiap makhluk hidup seiring berjalannya waktu. Namun bagaimanakah sikap yang dimiliki oleh setiap orang ketika berhadapan dengan maut atau kematian tersebut? Saya teringat saudara-saudara akan satu nyanyian yang berkata, "Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon, Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon, Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Aku takut akan semua dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku." Artinya apa saudara-saudara? Dari nyanyian itu, dari liriknya, kita dapat menemukan bahwa ada orang yang terlalu takut ketika berhadapan dengan kematian. Ada orang yang sangat cemas dan gelisah ketika berhadapan dengan kematian. Ada pula orang yang khawatir akan datangnya kematian tersebut di dalam dirinya. Namun menarik, ketika kita memperhatikan tentang kematian Yesus di salib yang kita peringati saat ini, ada 4 hal saudara-saudara yang menjadi pesan moral buat kita dari peristiwa yang terjadi tersebut. Yang pertama, dalam Injil Lukas ini mengisahkan kematian Yesus yang dimulai dengan fenomena alam yang terjadi menjelang detik-detik kematian Yesus. Bahwa pada sekitar pukul 12 siang, saudara-saudara, tiba-tiba terjadi perubahan yang begitu mencolok. Cuaca yang awalnya sangat terang
dan begitu cerah, semua berubah dalam sekejap dan berganti dengan kegelapan yang menutupi daerah tersebut selama 3 jam. Apa artinya saudara-saudara? Yesus yang disalib itu sementara berada pada kondisi yang paling berat sepanjang hidupnya. Sampai-sampai alam pun merasakan dan menangis melihat Yesus yang tidak bersalah harus menanggung dosa dan kesalahan manusia yang memberontak kepada Tuhan Allah. Saudara yang terkasih, kegelapan itu menggambarkan gelapnya kehidupan manusia karena dosa, sehingga semua tidak bisa terlihat. Kegelapan yang selama 3 jam mengingatkan, memesankan, itulah akibat dosa. Itulah keberadaan manusia yang penuh dengan kegelapan. Saudara yang kedua, setelah Allah menunjukkan kesedihannya akan penyaliban Yesus, menyusul tabir bait suci. Tabir bait suci Allah di Yerusalem terbelah 2. Tabir yang membatasi antara ruang Maha Kudus dengan ruang umat yang terbelah, berarti batas yang selama ini menjadi pembatas dan jarak bagi manusia kini telah hilang. Dengan kematian dan pengorbanan Yesus yang sangat luar biasa, tidak ada lagi tabir saudara-saudara yang akan menjadi pembatas bagi manusia jika ingin menghadap kepada Allah. Kematian Yesus telah menghilangkan pembatas antara Allah dan manusia. Kematian Yesus telah menjadi pembebas bagi manusia. Kematian Yesus telah menjadi jalan pembebasan manusia dari kutuk dosa. Kematian Yesus telah menjadi jalan dan jembatan bagi manusia untuk datang kepada Allah Bapa di surga. Kematian Yesus bukanlah kematian yang sia-sia, tetapi dengan kematian Yesus dimulailah babak baru dalam sejarah penyelamatan manusia yang ditandai dengan bangkitnya Dia pada hari yang ketiga. Namun Yesus, saudara-saudara, bukanlah kematian. Kematian Yesus, saudara-saudara, bukanlah kematian yang biasa, tetapi menjadi kematian yang luar biasa untuk menuju penyempurnaan penebusan dosa manusia. Ketika Dia menjadi manusia pertama yang bangkit dari kematian, suatu wujud nyata saudara-saudara luar biasanya kematian Tuhan tersebut. Luar biasanya Yesus Kristus kita yang mati di kayu salib. Dengan demikian kita dapat melihat bahwa kematian Yesus telah membawa berkat yang luar biasa kepada setiap orang. Kematiannya bukanlah membawa luka saudara-saudara, tetapi justru mendatangkan kelegaan. Kematian Yesus menjadi awal bagi kehidupan baru dan bukanlah akhir bagi semuanya. Karena dengan kematian Yesus menuju kemenangannya, mengalahkan maut sebagai penggenapan dari tugas dan tanggung jawab Yesus. Kematiannya memiliki tujuan yang berarti dan telah meninggalkan teladan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yesus tidak hanya meninggalkan teladan hidup dalam ketika Dia masih hidup di dunia ini, atau ketika Dia masih hidup, ketika Dia mengajar tentang kerajaan Allah kepada para pengikutnya, tetapi juga ketika Dia telah digantung di kayu salib dan sesaat menjelang kematiannya pun Dia kembali meninggalkan teladan hidup bagi umatnya. Teladan hidup yang bagaimanakah? Yang dikatakan saudara-saudara yang saya maksud. Inilah yang menjadi poin ketiga, pesan ketiga. Mari kita perhatikan di ayat ke-46 saudara-saudara. Ya, dikatakan di ayat ke-46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa,
ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Dalam ayat 46 ini sangat jelas. Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Hidup Yesus adalah hidup yang penuh penyerahan kepada Bapaknya di surga. Hidup Yesus adalah hidup yang selalu berjalan dalam cinta kasih kepada Bapaknya. Karena itulah sesaat menjelang kematiannya, dia lakukan penyerahan. Tidak ada bagian dalam kehidupan Yesus yang tidak ada penyerahan diri kepada Tuhan. Dia selalu berdoa menyerahkan dirinya. Tuhan Yesus tidak ada rasa takut, saudara-saudara, ketika dia ada di kayu salib. Dia tidak ada kekhawatiran, dia tidak resah dan gelisah akan apa yang sedang dialaminya dan akan apa yang akan datang kepadanya sesaat lagi. Itu tampak ketika suaranya begitu nyaring terdengar. Yesus hidup dalam penyerahan karena dia tahu bahwa hanya di dalam Bapaknya sajalah dia dapat menanggung semua yang harus dia lalui. Meskipun penderitaan dan kesusahan yang dialaminya, saudara-saudara, merupakan penderitaan yang sangat hebat dan kuat, tapi Yesus tetap menjalani semua itu dan pada akhirnya ia memperoleh kemenangan karena Yesus selalu hidup di dalam penyerahan kepada Bapa di surga. Artinya kita harus selalu berserah kepada Tuhan Yesus bagaimanapun situasi kehidupan kita. Penyerahan begitu penting dalam hidup kita kepada Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang keempat yaitu menjadi khotbah yang hidup. Di dalam ayat ke-47 sangat jelas dikatakan, saudara-saudara, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Luar biasa. Kepala pasukan penyaliban Yesus di Bukit Golgota tercengang dan berkata, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Artinya keberadaan Yesus selalu menempatkan dirinya pada jalan Tuhan. Ia tidak pernah berubah pada saat yang terjepit pun. Setiap hembusan napasnya, Yesus menjadi khotbah yang hidup, selalu melakukan kebenaran dan kebaikan. Demikianlah kita, orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Mari menjadi khotbah yang hidup di dalam perjalanan kehidupan ini. Jangan menjadi batu sandungan kepada orang lain, sehingga kematian Yesus tidak sia-sia. Mari kita melihat, saudara-saudara, keberadaan Yesus ketika dia tergantung di Bukit Golgota. Ketika matanya sudah tertutup oleh darah, bibirnya sudah tertutup oleh darah yang menggumpal, ia selalu berusaha dan berupaya memberikan kata-kata berkat. Di mana ada hal yang luar biasa diperkatakan Tuhan. "Ampuni mereka ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sampai ujung napas hidupnya, sampai akhir hidupnya, ia setia untuk melakukan hal kebenaran. Ia setia untuk selalu menjadi berkat bagi setiap orang. Dengan kesimpulan, di dalam hidup Yesus ia selalu berkata, hidup ini harus menjadi berkat. Demikian juga kita. Agar kematian Yesus tidak sia-sia, mari kita jadikan hidup kita menjadi berkat sebagaimana Yesus yang menjadi berkat bagi setiap orang. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini. Mari Engkau berkati Tuhan setiap pendengar dimanapun berada. Olehnya mereka mendapat kuasa ketika mereka sakit,
Mereka mendapat kesembuhan ketika mereka lemah. Mereka mendapat kekuatan ketika mereka berhadapan dengan persoalan. Mereka akan mendapatkan jalan keluar. Karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Setiap orang Kristen yang melaksanakan acara Jumat Agung, mari Tuhan yang campur tangan. Sehingga kemuliaan bagi nama Tuhan dari seluruh ujung bumi ini. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.